Sejarah boleh diputarbalikkan, tetapi fakta yang saat ini adanya di Arsip Negara Republik Indonesia itu tidak akan pernah salah. Karena di sana tercatat tanda tangan, surat. Dan surat itu sangatlah jelas. Apalagi ditandatangani oleh para petinggi negara kala itu. Dengan adanya surat Swaparaja Buton, Sultan Buton Lodewalihi, di kala itu menjadi tidak punya apa-apa. Padahal dua daerah kesultanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Aceh, sampai hari ini berdiri kokoh dan bahkan kala itu pula dijadikan daerah istimewa. Sementara Buton hanya dijanji diberikan surat dan katanya akan dijadikan juga daerah istimewa. Tapi sampai hari ini sudah tahun 2022, sejak tahun 1951, itu tidak pernah kunjung. Karena itu generasi muda Kesultanan Buton menagih janji itu. Memang kita tahu yang melakukan perjanjian pada saat itu yaitu Sultan Falihi, Laodefalihi, dengan Presiden Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tetapi hari ini juga masih ada Presiden Republik Indonesia. Kala itu kita masih ingat pada tanggal 23 Agustus 1952 telah ditandatangani. Maka momentum Agustus inilah kita juga berharap di tanggal tersebut sudah dimekarkan daerah ini menjadi daerah istimewa. Buton minta mekar, bukan makar. Karya Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bau-Bau Kakanda Rahmat Ruhin. Lembaran histori besar itu ingin sangat ulas di momentum kegelisahan. Jangan kau
1950. Pulau sudah lama berdikari. Fakta dan kata historik ini masih utuh. Bendera longga-longga mata uang Kampua menjadi saksi eksistensimu. Masyarakat Kepulauan Buton, hari ini tumpah ruah masyarakat Kepulauan Buton ingkang mengkaratkan secara bukan dengan darah. Kami tidak makar, tapi makar dan kemerdekaan di Provinsi Kepulauan Buton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Tini ya, berdarah Jawa, tinggal di Kabupaten Buton, kuliah di Kota Bogor. Sebagaimana puisi yang telah dipaparkan oleh Sri Kandi dari Buton atau mahasiswi dan aktivis di wilayah Buton ini, itu pertanda bahwa betul-betul kalangan pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat seluruh wilayah Jazirah Buton sudah sangat mengidamkan adanya provinsi atau daerah istimewa di wilayah Kesultanan Buton. Ada apa gerangan? Ayo kita tonton terus. Don't forget subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Sebagaimana maklumat yang telah dikeluarkan oleh Sultan Buton, tentu saja seluruh masyarakat Buton dimanapun berada menyambutnya dengan gembira, karena tampaknya usulan-usulan dan apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno pada tahun 1959 di Malino kala itu, janjinya akan disejajarkan dengan wilayah Aceh dan juga Kesultanan Jogja. Kedua daerah itu sudah menjadi daerah khusus, sementara Sultan Buton hingga hari ini masih terus menjadi kabupaten, malah ditaktisi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Riak-riak politik yang terus digemakan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kesultanan Buton ini tentu saja itu sangatlah beralasan. Untuk itu, para pemerintah dan juga para petinggi-petinggi legislatif yang ada di pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selayaknya segera meninjau dan segera menetapkan sebagaimana daerah Kesultanan Buton ini juga menjadi daerah istimewa sebagaimana Aceh dan juga Yogyakarta. Sekedar informasi patut juga kita ingat dan patut juga kita ambil kisah-kisah para leluhur kita sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh
Dr. Andus, Laode Maane Bolu, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Bahkan almarhum Laode Manarfa juga telah menyebutkan bahwa pasukan Pasopati yang ada di Kesultanan Jogja itu asalnya dari Kesultanan Buton. Karena itu Pasopati atau pasukan khusus yang ada di Kesultanan Yogyakarta itu asalnya dari Buton. Tentu itu merupakan salah satu alasan yang sangat-sangat penting bahwa benar-benar eksisnya Kesultanan Buton kala itu. Selain itu pula, dari 72 orang delegasi atau utusan 72 kadie yang saat ini menjadi atau bergelar Pasopati di wilayah Kesultanan Buton itu adalah benar-benar dari wilayah Kesultanan Buton. Tapi kenapa Kesultanan Buton sampai hari ini teraniaya terus? Ada apa gerangan? Ada apa? Kenapa janjinya Bung Karno sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan? Kenapa janji presiden itu tidak pernah dilaksanakan? Karena itu, janji presiden itu, kita sangat berharap kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat, yaitu Insinyur Haji Jokowi, adalah satu-satunya harapan masyarakat Kesultanan Buton untuk dimekarkan menjadi provinsi atau daerah istimewa. Bangkitnya kembali tokoh-tokoh masyarakat Buton untuk mengusulkan agar Provinsi Buton Raya segera terbentuk. Dan juga kita berharap janji Bung Karno sebagaimana yang saat ini menjadi top leader politik nasional Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri yang adalah merupakan salah satu anak kandung dari Bung Karno. Tentu saja sudah saatnya menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan oleh Bung Karno. Memang kita pahami bahwa desakan itu, kita juga tahu bahwa bagaimana terjadinya beberapa peristiwa yang dilewati oleh masyarakat Buton. Bahkan kala itu penghancuran generasi Buton yang luar biasa. Tentu kita ingat kejadian pada tahun 1900 atau biasa dikenal dengan Operasi Dom pertama di Indonesia. Bahkan Bupati Buton kala itu menyatakan gantung diri, tapi ternyata bukan gantung diri, melainkan dia sengaja dihabisi oleh orang-orang tertentu yang sampai hari ini menjadi buram, menjadi salah satu dendam. Bahkan dendam itu hingga sampai hari ini masih terus dikisahkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Buton. Tetapi apa artinya kita mendendam? Apa artinya kita harus menggali apa yang terjadi? Tapi yang pasti bukti-bukti sejarah Kesultanan Buton sampai hari ini terlihat di mana-mana. Bahkan bentengnya Keraton Buton adalah benteng terluas di dunia. Untuk itulah oleh wali kota Bau-Bau yang dulu mengendalikan kota Bau-Bau 2 periode, yaitu Dr. Andus Amirul Tamim, telah menjelaskan bahwa benteng Kesultanan Buton adalah benteng terluas di dunia, dan itu saat ini sudah menjadi hak loyalty UNESCO. Wow. Undang-undang yang berlaku.
sebagai bentuk perhatian dan semangat dari generasi muda Kepulauan Buton yang penuh dengan semangat untuk selalu mengingatkan pemerintah dan seluruh komponen agar cita-cita leluhur dan masyarakat Buton yang sejak lama untuk terwujudnya sebuah provinsi di Jazirah Kepulauan Sulawesi Tenggara tetap berlanjut sampai lahirnya Provinsi Kepulauan Buton yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kegiatan pembacaan deklarasi atau maklumat yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan rangkaian sejarah panjang perjuangan semua elemen di Jazirah Kepulauan Buton, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan deklarasi seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini telah pernah pula kita laksanakan walaupun dalam bentukan tempat yang berbeda, tetapi semangatnya masih tetap membangun dari generasi ke generasi yang merupakan rangkaian peristiwa yang tercatat dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Sebagaimana tercatat dalam ingatan saya, beberapa rangkaian pergerakan generasi muda dan warga masyarakat Buton pada tahun 1996 di Kota Makassar atas dorongan dan semangat dari sahabat saya almarhum Dr. Andus Haji Halaka Manarfa bersama teman-teman yang tergabung dalam kerukunan keluarga Indonesia Buton dan Himpunan Ikatan Mahasiswa Pelajar Buton yang mengawali gelora untuk terbentuknya Provinsi Buton Raya. Selanjutnya, semangat perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Bupati Buton Haji Safika. Desakan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Jazirah Kesultanan Buton ini tentu saja, apakah harus minta merdeka sebagaimana Aceh? Sebagaimana Aceh? Tentu itu tidak mungkin. Masyarakat Buton bukanlah masyarakat Aceh, tetapi turunan-turunan masyarakat Buton itu mulai dari Kesultanan Johor atau Malaysia, juga Aceh, bahkan Jawa, semuanya tergabung ada di Pulau Buton. Untuk itu, dengan paparan dan deklarasi yang saat ini yang terus mengencam, yang terus menggema di wilayah Kesultanan Buton ini merupakan salah satu pertanda bahwa masyarakat Buton atau masyarakat wilayah Kesultanan Buton sudah cukup lama dizalimi. Artinya terjalimnya kata para tokoh-tokoh itu, kenapa Kesultanan Jogja tetap ada atau menjadi daerah istimewa, demikian pula Kesultanan Aceh dan juga menjadi daerah istimewa. Kenapa Kesultanan Buton tidak dijadikan? Apakah janji itu? Tetapi ada beberapa orang tokoh masyarakat yang telah mengatakan bahwa kala itu Bung Karno telat melakukan itu karena dia sudah menghadapi berbagai macam desakan dan politik hingga akhirnya dia berakhir dan mangkat menjadi seorang pahlawan nasional yang saat ini namanya masih dikagumkan oleh masyarakat bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Tentu ini merupakan salah satu pertanda bahwa saatnya masyarakat Buton untuk terus menggemakan. Dan satu hal kata-kata tokoh masyarakat di penghujung kekuasaan Jokowi ini, maka sudah selayaknya daerah ini sebagai daerah istimewa, bukan daerah provinsi tapi daerah istimewa sebagaimana Yogyakarta dan Aceh. Malah kita juga melihat apa yang terjadi meskipun itu undang-undang otonomi khusus, tapi kenapa di wilayah Papua atau Pulau Irian itu dimekarkan 3 provinsi. Tentu itu daerah istimewa Kesultanan Buton juga sudah selayaknya dibentuk sebagaimana kenang-kenangan berakhirnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang mulia yang kita cintai. Semoga hal ini menjadi penyemangat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching this video, because this video specialist give you how to appreciate bagaimana Anda membuka cakrawala Anda guna suksesnya daerah Kesultanan ini menjadi sebuah provinsi atau daerah istimewa. So ladies and gentlemen, saya kira demikian. Tentu saja kita ada awal dan juga ada akhir.
Untuk itu, semoga hal ini berguna untuk kita. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi